katakan bahwa keinginan itu membawa pada penderitaan. Nah, ini kan dibahas dengan detail kan di buku tersebut gitu. Nah, Mas Riko bisa nggak jelasin bagaimana kita hidup itu bisa lepas dari yang namanya keinginan gitu, Mas? Oke. Nah, sebelum itu kita perlu menjelaskan ini. Keinginan itu identik dengan kekurangan kan? Iya. Sesuatu yang kita tidak punya. Kalau kita punya, otomatis kita tidak menginginkan. Karena kita sudah punya. Dan sesuatu hanya akan terjadi ketika kita merasa sudah punya. Makanya keinginan itu membuat penderitaan. Selain penderitaan secara mental, secara realita kita juga akan menderita karena semakin kekurangan. Makanya perlu menyadari rasa keinginan. Keinginan itu muncul karena kita sedang melawan tayangan yang sedang hadir saat ini. Jadi perlawanannya atau resistensinya perlu disadari terlebih dahulu. Jadi resistensi itu sama dengan keinginan. Kalau kita melawan tayangan yang sedang nggak punya uang, ya berarti kita ingin kaya, ya kan? Nah, itu disadari dulu resistensinya, kemudian rasa kekurangan disadari, tiba-tiba tayangannya akan berubah. Tapi kita nggak tahu berubahnya kapan. Misal, kita kekaya atau kita punya uang itu butuh 10 slide. Berarti kan kita perlu menjalani 10 frame kan? Ada 9 batu loncatan yang perlu kita alami. Nah, kita nggak tahu itu. Itu yang kita tidak tahu secara detail. Makanya kita perlu menyewakan tubuh kita ke semesta. Kayak layangan. Saman kalau pernah main layangan, kalau saman melawan arah angin, pedot nggak? Iya, putus. Sama. Makanya yang penting itu adalah kita tidak melawan arah angin, tidak melawan aliran semesta kemana. Kayak tadilah, arum jeram, ya udah diikutin aja. Pasti ketemu. Pasti terjadi. Nah, kadang teman-teman kan sudah mencoba untuk kemudian letting in begitu ya. Terus kok lama belum ada jawaban gitu. Itu berarti masih berada di kekurangan. Nah, yang menyebabkan cepat sama lambatnya itu faktor apa menurut Mas Riko gitu? Menurutku faktor periferal. Oke. Periferal. Orang yang memang, kan kita saranin untuk periferal pakai alarm kan? Mereka yang perkembangan cepat, mereka melakukan itu. Periferal pakai alarm itu gimana sih, Mas? Ininya kita ajari periferal, kemudian pakai alarm per 5 menit. Jadi dalam 1 hari itu mereka sadar itu bisa berjam-jam. Oh gitu. Kalau dikombinasikan loh. Intinya sedikit-sedikit tapi sering gitu ya. Tapi kalau kita nggak pakai alarm, misal kita sadar, kemudian lupanya itu bisa 3 jam. Lupanya lama, berjam-jam. Iya, Kalau kita totalkan dalam sehari mungkin cuma 5 menit total kita sadar. Tapi kalau pakai alarm bisa jadi 3 jam. Nah, di situ perkembangannya mulai bagus nih. Makanya aslinya yang paling penting kalau menurut Om Joko ya, yang paling penting di dalam workshop letting in itu bukan workshopnya, tapi grupnya. Jadi ada pembinaan setelah workshop. Diingatkan periferal, diingatkan sadari, dan kita mungkin sehari itu ada 500-an chat, 200-an chat gitu kan. Ngeri sih itu. Nah, yang penting itu sih, kalian perlu ada temen yang ngingetin. Itu yang penting. Bukan kita ajari terus udah kalian sendiri, kan itu agak susah kan. Jadi tetap perlu pengingat. Temen atau kita, Om Joko, Om Hari. Jadi mereka akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian sharing apa, pasti ada yang jawab. Nah, itu yang paling penting menurut kita. Iya, oke. Nah, terus lagi-lagi tentang The Black Book itu, Satsang, buku Satsang itu, di halaman 159 ya kalau nggak salah, itu aku baca, kalau nggak salah gini deh, Mas Riko tuh nulis, keinginan tuh hanya muncul pada hal-hal yang sudah diketahui gitu ya. Nah, balita itu tidak pernah menginginkan yang namanya mobil, karena dia belum kenal mobil kan. Nah, bagaimana dengan keinginan untuk bertemu Tuhan, Mas Riko? Keinginan akan surga, kenapa mereka begitu pengen? Padahal mereka belum tahu loh, Mas. Ya karena dogma. Waktu kecil kita diajari bahwa Tuhan ada, surga ada, kehidupan setelah mati ada. Hanya ingin. Dan sebetulnya orang-orang itu tidak ingin bertemu Tuhan, tidak. Mereka hanya ingin hidupnya bahagia. Tuhan diidentikan dengan kehidupan yang bahagia, ya kan? Kalau misal Tuhan diidentikan dengan hidup yang menderita, ya kita nggak mungkin ingin ketemu dia.
Jadi ini soal pemaknaan kita sendiri. Yang kita inginkan aslinya hidup bahagia itu doang. Dan itu disimbolkan dengan Tuhan. Karena biasanya gini, waktu muda kita akan mencari duniawi, waktu tua kita akan mencari ketuhanan, ya kan? Karena dengan anggapan ketika muda, ternyata ketika tua duniawi ternyata tidak bisa memuaskan dahaga kita. Dahaga si mencari. Kemudian kita geser ke ekstrim yang lain, ke Tuhan. Tapi di situ sama nggak hasilnya? Sama-sama masih mencari. Ya dahaganya nggak akan terpuaskan. Karena kita mencari Tuhan sebagai fenomena, sebagai sosok, atau sebagai kehadiran, bukannya kekosongan. Oke. Sebagai sosok, sebagai nomena. Sebagai fenomena. Yang benar kan nomena kan? Bukan sebagai kehadiran, keberadaan. Bukan sebagai cinta itu sendiri. Keheningan yang melatari semuanya gitu ya Mas Riko ya. Mas Riko, yang berkontribusi paling besar terhadap dogma dan doktrin itu apa Mas? Orang tua lah. Orang tua? Yang ngajari kita kan orang tua waktu kecil. Kecuali kita di panti asuhan ya berarti guru kita. Kalau kita tinggalnya sama nenek ya nenek. Makanya akar dari samskara kita atau akar dari sudut pandang kita itu pasti orang tua. Ketika urusan sama orang tua selesai, masalah kita selesai semua. Bagaimana dengan pendidikan agama di sekolah? Lah yang nyekolahin siapa? Orang tua, pasti dari orang tua. Pasti diajari duluan sama orang tuanya. Kemudian dimasukkan sekolah. Pasti saling berhubungan. Pasti dari orang tuanya duluan. Nah sekarang kalau orang sekolah SD kan 7 tahun kan. Nah selama 7 tahun kan dia sama orang tuanya dulu. Betul sih, benar sih. Iya betul. Muncul nih rasa-rasa yang belum terproses, rasa-rasa yang belum disadari ya dari situ. Makanya ketika itu sudah selesai ya selesai. Iya. Nah di buku-bukunya Mas Riko kan lagi-lagi yang tidak boleh itu pada saat berdoa kan ada keinginan, karena keinginan itu basisnya mesti kekurangan gitu ya, kita belum mencapai sesuatu gitu. Nah bisa nggak kita berdoa tanpa kemudian tanpa meminta gitu, tanpa, jadi posisi kita tuh tidak sebagai peminta gitu, bisa nggak Mas Riko? Ya nggak usah berdoa. Nggak usah berdoa. Kan gampang kan? Doa kita tuh kebanyakan terjadi ketika kita berhenti berdoa. Misal kita doa minta mobil gitu kan. Kemudian kita bosan, kemudian kita berhenti berdoa, kemudian nggak lama dapat mobil. Jadi bukan soal memintanya, tapi ketika kita berhenti meminta, kemudian kita merasa sudah punya, nah sudah selesai hasilnya. Iya, oke. Terus Mas Riko, ini teman-teman ada yang nitip tanya ke saya mau bertanya Mas Hendra, kalau orang Jawa kan biasanya ketika ibu bapaknya meninggal gitu Mas, biasanya kan itu disuruh nyembelih kambing. Kalau tidak katanya bisa diganggu atau mempersulit rezeki. Tetapi saya tidak percaya apakah adat yang sudah melekat seperti itu bisa terjadi meskipun saya tidak mempercayainya. Ini gimana Mas? Ini mungkin bisa digeneralisir ke case-case yang lain gitu. Oke, bisa jadi terjadi. Karena percaya sama tidak percaya itu hasilnya sama kan. Kita perlu menyadari tidak percayanya itu kita melawan enggak. Kan ada yang tidak percayanya sebagai reaksi kan. Dari adat istiadat kan. Itu pasti kejadian. Itu malah kejadian. Waduh, ini harus pinter ya Mas ya. Iya kan? Kalau dia tanya berarti dia ada rasa takut. Ya kan? Pasti kejadian. Iya bener ya, aku sering ngalami kayak gitu. Padahal aku aku nggak percaya deh. Padahal itu hanya perlawanan terhadap percaya aja karena takut kejadian gitu ya Mas ya. Atau contoh lain lah, weton lah. Orang mau nikah dikasih weton. Dia nggak percaya. Tapi tidak percayanya itu melawan kepercayaannya itu. Akhirnya kejadian. Nah tidak percaya yang benar itu bagaimana yang bikin nggak kejadian? Bisa dari ketakutannya. Pasti muncul ketakutan. Kalau kita aware pasti muncul ketakutan. Nggak enak di dada. Cekot-cekot atau gimana. Nah itu disadari. Dibiarkan apa adanya. Kemudian ya nggak akan terjadi apapun. Baik, Mas Riko, ini ada yang tanya gitu ya. Saya mau bertanya Mas Hendra, kalau ini kita marah-marah dan emosi, itu kan energi juga, karena katanya energi gimana sih?
itu kan energi, karena katanya energi tidak mengenal positif negatif. Apakah energi marah-marah sama juga dengan energi seks? Jadi bisa kita gunakan untuk manifestasi juga gitu. Energi marah bisa kita gunakan untuk manifestasi nggak sih? Misal, ini agak relate juga ketika kemudian orang nek wong Jawa kan nyosotno gitu mas, nyempatani gitu kan sering ya, ada yang kejadian, tapi ya tergantung mungkin energinya orang beda-beda gitu. Gimana menurut Mas Riko? Nah, kan ada pertanyaan tentang energi seks. Nah, kita perlu tahu seks itu apa sih? Itu dulu lah. Seks itu apa? Apakah seks hanya sekedar bersetubuh? Tentu saja enggak. Seks itu kan berarti ada relate antara feminin dan maskulin. Misal, aku ngomong Mas Hendra dengar, itu seks bukan? Seks kan? Misal, lebah yang membuahi bunga, itu kan juga seks. Makan, kalau kita nggak mangap, kalau mulut kita nggak bolong, nggak bisa masuk. Berarti kan seks juga kan? Jadi semua hal di dunia itu hampir dipastikan adalah kualitas seks. Jadi semuanya adalah energi seks. Mau itu kemarahan, mau itu kebencian, mau itu cinta, itu adalah pada dasarnya seksualitas. Jadi nggak ada bedanya. Cuma kalau kita mau bilang, ya cuma sebatas polaritas. Jadi bukan dualitas yang benar. Kalau dualitas itu kayak beda. Jadi kita punya termometer harusnya. Kalau itu dualitas, termometer kita dua. Buat ngukur yang panas sendiri, yang dingin sendiri. Tapi kan enggak. Termometer kan satu. Bisa buat ngukur dingin, bisa buat ngukur panas. Berarti apa yang dianggap panas adalah rasa dingin yang kurang dingin. Kurang dingin, semakin kurang dingin, semakin kurang dingin, akhirnya panas. Dingin atau beku adalah rasa yang kurang panas, kurang panas, kurang panas, kurang panas, kurang panas, akhirnya dingin. Itu polaritas. Akhirnya bisa naik turun. Nah, energinya kan sama. Intinya kalau kita gerakannya dari yang dingin atau yang membeku, ya pasti reaksinya atau realitanya jadi buruk. Kalau kita geraknya atau sponsor bergeraknya adalah dari prokreasi yang cinta atau mungkin kedamaian, ya pasti hasilnya bagus. Tergantung. Kalau mau bergerak dari mana? Nah, itu pilihan kalian masing-masing. Sekali lagi itu sponsornya apa gitu ya. Nah, Mas Hendra mau nitip pertanyaan, apa perasaan dendam yang berkecamuk dalam diri saya berpengaruh buruk bagi saya sendiri, misalnya rezeki jadi lebih seret, sampai tak punya tabungan, dan solusinya gimana cara menghilangkan rasa dendam saya? Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi hasilnya cuma sementara dan sulit untuk memaafkan orang tersebut. Banyak mas yang udah berusaha untuk menghilangkan, berusaha, tapi tetap aja looping. Sembuh sih sebentar gitu ya, tapi balik lagi. Gitu gimana mas? Karena nggak ada yang bisa dihilangkan dari ini kan, nggak bisa hilang. Jadi perlu diterima. Ketika diterima, energinya berubah jadi cinta, udah selesai, nggak ada masalah. Jadi dendam, mau itu benci, itu hanya akan merugikan kita sendiri, bukan orang lain. Misal kita benci, misal aku benci Om Joko lah, nggak ada ruginya Om Joko, hidupnya akan baik-baik saja. Kita yang rusak, karena energi itu tersimpan di dalam tubuh kita, menyusun keseluruhan tubuh kita. Kemudian ya pasti kalau nggak jadi penyakit, ya realita kita jadi seret finansial atau apapun lah. Jadi perlu diakui kalau memang kita dendam, baru kemudian diterima. Diterima itu ya dialami utuh gitu ya mas ya, tanpa ada resistensi gitu ya. Nah, assalamualaikum Mas Hendra, salam rahayu, semoga sehat selalu Mas Hendra dan Mas Riko beserta tim semuanya. Izin bertanya mas untuk Mas Riko. Yang pertama, saya memiliki istri setiap hari, kerjaannya main handphone sampai lupa ngurus anak. Wah ini keren nih istri yang seperti itu ya. Dan suami selalu marah-marah. Ketika dikasih tahu selalu ngeyel, dan ketika dibiarin malah tambah menjadi-jadi. Ini mungkin bisa ditukar tambah ya Om ya. Saya sudah coba untuk dibiarin saja, tapi belum ada dampak apa-apa. Ini bagus mas, ini mas. Nanti solusinya bagaimana? Ini pertanyaan yang pertama ya. Yang kedua, saya dulu punya usaha dan sempat alhamdulillah cukup untuk beli apapun. Kemudian saya mengenal dunia trading. Aduh, ini bagus juga trading ini. Untuk mengawali penderitaan bagus ya. Aku pernah 28 juta ya, tapi seru sih. Dan habis semuanya sampai sekarang saya bekerja di perusahaan, tapi sampai detik ini pun saya masih selalu penasaran dengan dunia trading. Dan selalu looping, hari ini profit, besoknya loss, beserta modal-modalnya. Pertanyaannya, apakah saya harus lanjut trading atau stop?
karena saya trading untuk menutupi hutang-hutang saya yang lalu. Terima kasih banyak Mas Hendra dan Mas Riko, mohon maaf jika terlalu panjang. Gitu Mas, yang pertama tadi tentang istrinya itu Mas. Jadi gimana, Mas? yang perlu dibiarkan itu tentu saja istrinya dibiarkan. Istrinya dibiarkan. Dan kita perlu mengakui bahwa itu adalah cerminan batin kita sendiri, cerminan perasaan sama pikiran kita, ya kan? Tadi dia protes, aku udah membiarkan, tapi tetap gitu-gitu aja tuh Mas, gitu. Nah, ketika dia dari pertanyaannya kan kelihatan dia posisikan dirinya sebagai korban kan? Oke. Kelihatan kan dari pertanyaannya. Intinya kita perlu mengambil tanggung jawab, kita perlu memahami bahwa istri kita yang seperti itu adalah gara-gara kita juga. Kemudian pasti ada solusi. Solusinya ya tinggal disadari perasaannya. Ketika perasaannya berubah, ya istrinya berubah. Misal, Mas Hendra bercermin nih habis bangun tidur. Rambutnya berantakan. Yang dibenerin cerminnya apa? Rambutnya. Rambutnya dong. Sama. Istri itu adalah cerminan dari suaminya. Suami adalah cerminan dari istrinya. Pasti hampir sama. Jadi perlu, yang pertama paling penting itu kita perlu memposisikan diri kita sebagai kreatornya. Tidak menjadi korban. Tidak menjadi korban. Sebagai korban, tapi sebagai kreatornya. Ya memang gara-gara kita sendiri. Yang tukang menyadari itu tadi, yang tukang nyawang. Sing nyekseni gitu ya Mas ya. Oke, kalau sebagai korban ya salah, mesti endingnya mesti ya. Salah. Meleset pasti prakteknya. Mesti meleset. Jadi itu poin teman-teman, turning poinnya di situ. Jangan memposisikan diri kita sebagai korban, tapi kita sebagai kreatornya gitu ya. Oke. Sehingga yang pertama harus dilakukan adalah menyadari si yang kita anggap diri kita itu, si Hendra, si Joko ini yang lagi tidak suka dengan istri yang seperti itu pertama harus disadari dulu gitu. Nah, itu start dari situ itu udah tepat gitu ya Mas Riko ya. Cocok gitu. Tapi kalau kemudian masih ini kok masih gini-gini, itu berarti posisinya dia masih sebagai korban. Nanti ganti sendiri. Ganti sendiri. Ya kalau nggak istrinya berubah ya pasti ganti istri kan gitu kan. Ya Allah. Ya kan misal Mas Hendra nih, kemudian ganti perasaannya udah naik nih ke cinta. Istrinya tetap sifatnya pasti mental. Pasti ya karena mungkin ketika kemudian ini ibaratnya kalau mau sok-sokan gitu kan, level kita udah naik gitu ya, vibrasi energi kita udah naik, kira-kira kita bisa menerima penuh gitu ya. Sementara si istri dia stuck di situ aja, berarti kan akan dihadirkan yang orang baru, yang selaras dengan frekuensi kita gitu, kurang lebihnya begitu kurang lebihnya gitu. Semangat dulu. Hah? Semangat dulu. Enggak, aku menginspirasi teman-teman yang lain gitu ya, supaya tetap semangat Om. Apapun yang terjadi gitu, semuanya boleh hilang gitu ya, tapi kesadaran nggak boleh gitu ya. Cocok gitu. Oke. Nah, titik pertanyaan Mas. Yang trading tadi. Oh iya, sorry yang kedua, trading. Kasihan gitu kan. Iya. Pasti rugi sih, rungkat. Pasti rungkat pasti. Rungkat ya Mas ya. Mas Riko pernah? Aku nggak rungkat sih. Oh, nggak rungkat. Untung sih. Untung ya. Jadi aku sekali, nggak seru sih menurutku. Jadi aku sekali modal 3 juta jadi 97 kan. Oke. 2 mingguan seminggu. Intinya kalau kalian pingin ngetrik, itu kan intinya kalau kalian main future ya, misalnya, entah itu kripto, aku dulu kripto. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah kalian perlu ngetrik bandarnya. Ya kan? Kalau future kan mainan sama bandar kan. Oh iya, paham. Jadi ada statistiknya. Jadi misal yang banyak statistiknya yang beli banyak, kan ada statistiknya kan. 56% buy, yang sell 44 kan berarti kan. Kalau orangnya nggak ngerti, dia pasti milih yang banyak, ikut mayoritas kan. Tapi kalau bandar, dia pasti nentuin yang dikit, biar dia ada untung. Ya kita perlu ikut yang dikit, ya kan? Pasti menang. Kalau hitungan main jam-jam, kita pasti menang. Tinggal diulang terus harus saja. Ngetrik bandarnya, tinggal menang, pasti menang. Tapi kalau kita sponsornya itu masih kekurangan, ya pasti tangan kita kurang ajar, ngeklik sendiri. Makanya kita perlu menyadari dulu kekurangannya, baru kalian mungkin bisa main trading. Itu bisa berlaku untuk slot juga kah? Beda. Kalau slot kan nggak kelihatan statistiknya. Kalau itu kelihatan, masih bisa diakali lah kalau itu. Gimana kalau misalnya kita bikin kelas trading aja, Mas Joko? Oke nggak Mas Joko? Adanya nggak ada yang kredit. Oke, lanjut. Itu pertanyaan Mas Hendra. Pengaruh turunnya dopamin akibat orgasme pria
dan wanita terhadap penurunan atau kenaikan kualitas hidup. Gimana? Jadi turunnya dopamin kan karena ini kan, karena si pria ejakulasi atau orgasme kering, kalau si wanita karena orgasme puncak. Nah, ketika dopaminnya turun, otomatis prolaktinnya tinggi. Ketika prolaktin tinggi, prolaktin itu kan hormon kebosanan kan. Kita akan bosan dengan pasangan kita. Terus kita akan bosan dengan, ya intinya dengan rutinitas. Kalau pria, dia akan nonton bokep setelah itu. Dan bokep sangat memfasilitasi penurunan dopamin yang tajam. Karena filmnya banyak. Kita nggak bisa nonton film bokep yang sama 2 kali. Karena sensasinya hilang. Ya kan? Nah, semakin kita nonton bokep, kita akan terus tersesat ke dalam genre-genre yang baru. Oke. Dari genre biasa ke pemerkosaan, terus lama-lama LGBT. Itu genre bokepnya. Nah, kalau di hubungan rumah tangga, kalau kita sudah bosan sama pasangan, gimana kira-kira akibatnya? Ya buyar. Kita akan mandang pasangan itu males akhirnya. Makanya di dalam kebanyakan orang Indonesia itu mengira kalau sudah menikah selesai cerita romansanya, padahal enggak, tetap perlu dirawat. Jadi hubungan cinta itu kayak kita bangun taman bunga, ya perlu dipupuk, perlu disirami, Maintenance-nya seperti apa? Maintenance-nya kita perlu menyadari pendaman yang muncul terkait istri, terkait suami. Contoh gini lah, misal Mas Hendra ini keluarganya berasal dari lingkungan militer, otomatis hidupnya kan disiplin kan. Istrinya musisi, dia masih bisa belok-belok. Otomatis istrinya terbiasa menaruh handuk itu sembarangan setelah mandi. Mas Hendranya enggak, karena keluarga militer kan langsung kan. Dari situ aja kira-kira konflik nggak? Konflik. Dan konfliknya karena komunikasi kita nggak bagus, kita akan cenderung menyalahkan, nuding orang. Dan nggak ada satu orang pun yang suka dituding atau disalahkan. Nah, dari situ terciptalah konflik, kemudian pendaman yang awalnya gara-gara handuk, itu pendamannya kan dikit kan, kemudian numpuk banyak-banyak, akhirnya cerai. Makanya banyak kasus di Indonesia orang cerai itu setelah anaknya menikah. Ketika ditanya anaknya, "Ma, kenapa kok cerai?" Ya, karena kamu sudah menikah, aslinya aku sama bapakmu udah nggak cocok dari lama, karena nggak ada maintenance. Makanya kalau di workshop lighting ini tuh ada khusus ya Om Joko ya. Cara maintenance-nya gimana, setiap sebulan sekali lah perlu kalian lakukan biar hubungan harmonis kalian tuh terjaga. Nitip pertanyaan buat Mas Riko, bagaimana agar hubungan dengan pasangan seperti masa pacaran terus seperti Mas Riko dan Mbak Sinta. Nah gitu tuh. Ya jangan nikah ya Mas ya, pacaran aja terus gitu ya Mas ya. Masalahnya tuh bukan di nikah atau enggak, tapi pernikahan itu kita anggap ceritanya udah selesai. Kita anggap jaminan bahwa cinta akan terus bertahan di situ. Kalau menikah kita anggap ya cuma sebatas prosesi, nggak ada masalah. Masalahnya pernikahan kita anggap finish. Sudah, nggak perlu maintenance. Ya pasti turun. Pasti kalian akan banyak pendaman, dan ya pasti kehidupan rumah tangga tidak akan harmonis setelah itu. Makanya perlu maintenance. Kayak kalian ngerawat taman ya perlu kalian maintenance. Kalau kalian biarkan ya pasti jadi padang rimba, jadi hutan, tempat ular. Nah itu. Dan lagi-lagi tetap kesadaran, semuanya kesadaran ya Mas ya. Disadari. Apapun masalahnya jawabannya di situ. Saya ingin menanyakan apakah manfaat mindfulness dan apakah termasuk dalam meditasi. Terima kasih Mas Indra. Mindfulness. Jadi mindfulness itu kan kita sadar terhadap apa yang dilakukan kan. Itu adalah tahap pertama. Jadi ada tahap kedua dari mindfulness. Biasa dinamakan beyond mindfulness. Artinya kita lebih menyadari yang sadar. Lebih menyadari yang sadar. Kalau mindfulness kan kita menyadari objeknya kan. Nah, kali ini kita menyadari aktivitas sadarnya. Otomatis nggak ada subjek, nggak ada objek. Selesai. Nah itu yang kita olah di peripheral. Saya ingin menanyakan sama Mas Riko bagaimana caranya supaya saya bisa memunculkan cerita-cerita atau doktrin-doktrin masa lalu untuk bisa menyampaikan, membiarkannya berlalu gitu. Disadari yang ingin memunculkan. Disadari yang ingin memunculkan. Kalau berusaha munculkan justru nggak muncul, dia sembunyi.
Oke. Aslinya semua itu akan muncul di kehidupan kalian sehari-hari lewat interaksi kalian sama istri, sama teman kerja, sama yaitu ketika muncul disadari. Jadi jangan lari dari kehidupan sehari-hari. Kalian nggak perlu bertapa di gua. Kalian interaksi di pasar, ketemu orang, itu pasti terpicu. Jadi jangan lari dari kehidupan sehari-hari. Kalian nggak perlu bertapa di gua. Kalian interaksi di pasar, ketemu orang, itu pasti terpicu. Kalau kalian pakai kacamata merah, kalian mau ngelihat daun, ya warnanya merah. Nah, dari situ terpicu. Makanya kalian nggak perlu menjauh dari kehidupan sehari-hari. Oke, 2 pertanyaan terakhir untuk Mas Riko. Mas Riko, aku mau minta tips dan saran supaya bisa damai terus dengan alam semesta gitu katanya. Nah, disadari yang menginginkan kedamaian terus-menerus. Itu kan kekurangan ya? Nah, kekurangan. Sama dengan yang jadi korban tadi ya Mas ya? Iya, jadi perlu disadari Jokonya. Ketika Joko nggak ada ya kalian damai. Kan gitu doang kan aslinya kan. Gampangnya kan. Ketika nggak ada Joko, Ya kita damai. kita damai. Ketika ada Joko ya ruwet. Iya. Pokoknya intinya tadi loh, siapa yang diidolakan Mas Riko tadi? Siapa? Astagfara. Astawakra. Iya, Astafakra ya. Oh, yang itu yang cerita apa? Jika kamu menyampaikan rencanamu terhadap, kalau kamu pengen buat Tuhan tertawa, sampaikan rencanamu kepadanya gitu ya. Aneh, Kita ini sok tahu kan, lebih sok tahu daripada semesta itu. Intinya kan begitu ya. Kita adalah Tuhan itu sendiri. Rahayu Mas, terakhir Mas, titip salam buat Mas Riko dan titip pertanyaan buat beliau, antara kesadaran dan hidup, mana yang lebih tinggi derajatnya? Terima kasih buat Ngadi Roso dan semoga sukses selalu. Ya sama, kesadaran sama kehidupan kan sama. Nggak ada bedanya. Jadi live stream ya sama dengan awareness, sama, dua-duanya sama. Ketika kita sadar, kita sadarnya bukan sebagai Joko, tapi sebagai kehidupan yang sadar. Oke.